Linka, selamat sore. Iya, selamat sore juga Fitri. Linka, aku sudah selesai pekerjaan rumah. Iya sudah, tadi berhabis dari kerjaan. Linka, saya mau cerita. Mau cerita apa? Jadi begini Linka, saya ini ingin sekali masuk gereja, tapi saya punya bapak mama mereka ini tidak kasih izin karena mereka masih kepercayaan merapu. Tapi terkadang saya merenungkan juga Tuhan itu terlalu baik dalam hidupnya saya maupun kami punya keluarga. Kalau begitu Fitri, engkau coba sampaikan dulu kepada kau punya orang tua. Karena masuk gereja itu adalah kewajiban setiap orang. Gereja Katolik juga tidak menghalang siapapun yang mau datang kepadanya. Karena gereja terbuka untuk semua orang. Iya Linka, sebentar malam saya coba omong dengan bapak mama dulu ya. Tapi bantu doa iya, biar bapak mama kasih izin untuk masuk gereja. Oke Fitri, saya siap bantu. Semoga orang tuamu bisa memberikan kamu izin untuk bisa masuk gereja. Terima kasih Linka. Sama-sama Fitri. Bapak, Mama, saya mau masuk gereja. Selama ini saya ingin sekali masuk gereja karena saya sangat merasakan kasih Tuhan di dalam dirinya saya dengan kita punya keluarga. Apa? Masuk gereja? Saya tidak mengizinkan kamu masuk gereja. Kita ini sebagai orang adat. Dan adat ini kita sudah anut selama ini. Adanya gereja bisa merusak adat yang kita anut selama ini. Iya Fitri, apa Bapak ngomong itu benar. Tapi kita juga Bapak perlu ada pertimbangan. Tidak bisa kita bilang gereja ada untuk merusak adat Bapak. Bapak, Mama, saya ingin sekali Bapak Mama kasih izin saya untuk masuk gereja. Gereja ada bukan untuk merusak nilai-nilai adat, tetapi untuk memenuhi akan apa yang dipercayakan dalam adat. Nenek moyang juga pasti tidak akan marah karena kami pergi gereja untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yang karena dia, kita ini bisa ada di dunia ini. Bapak, benar sekali apa yang Adik Fitri bilang, bahwa gereja ada itu bukan untuk merusak adat. Gereja ada untuk memenuhi apa yang diajarkan dalam adat. Bahkan pusat dari segalanya adalah Tuhan Allah itu sendiri yang kita puji dan kita muliakan di gereja. Tidak, benar yang Bapak bilang. Karena kalau sudah masuk gereja, maka pasti akan lupa ajaran nenek moyang tentang adat istiadat. Lebih bagus kita mengutamakan dan memprioritaskan adat. Karena kita adalah orang yang memang lahir dalam rumah adat, bukan dalam gereja. Tidak kakak, kalau memang kakak tidak mau masuk gereja, itu tergantung kakak. Tapi saya mau masuk gereja. Tidak boleh ada yang melawan terhadap apa yang saya omong. Kalau kamu mau masuk gereja, berarti kamu bukan anak yang menaati perintah orang tua. Ana, kamu jangan sedih dulu ya. Nanti Mama coba omong dengan Bapak lagi. Siapa tahu nanti Bapak kasih izin kamu masuk gereja. Tidak Mama, saya ingin sekali masuk gereja, tapi kenapa harus begini? Kamu tenang dulu, jangan langsung sakit hati. Mari kita masuk ke dalam untuk istirahat karena ini larut malam. Oke Mama, saya ingin sekali Mama mereka kasih izin saya untuk masuk gereja. Ya. Nih, teman-teman, saya boleh curhat? Ya, boleh lah. Palingan dia mau curhat tentang pacarnya. Bukan begitu Udis. Makanya tanya dulu, jangan hanya asal nebak saja.
Iya, maaf Fitri. Fitri mau curhat tentang apa? Jadi begini teman-teman, saya mau curhat tentang kerinduan saya untuk masuk gereja. Tapi saya punya orang tua tidak kasih saya izin untuk masuk gereja. Enak betul kalian punya orang tua yang masuk gereja. Nah saya hanya kepercayaan merapu saja. Oh begitu. Saran dari saya sih mending setelah kita mengerjakan tugas, kamu langsung ketemu dengan saya punya bapak, supaya bapak bisa bantu kamu untuk bilang ke bapakmu. Iya betul apa yang dikatakan oleh Udis. Kan bapaknya Udis adalah pembina umat. Mungkin beliau bisa bantu. Oh, oke teman-teman, terima kasih atas sarannya. Semoga saya bisa ketemu bapak sebentar ya. Tapi bapak ada tidak di rumah? Ada sih, tapi kita habiskan tugas dulu. Oke. Akhirnya tugas habis juga ya. Guys, sekali. Teman-teman, kalau begitu saya pamit soalnya sama bantu mama lagi bereskan pekerjaan rumah ini. Jangan deh. Oke, Linka, hati-hati. Oke, kalau begitu tunggu di sini Fitri, saya panggil bapak dulu ke belakang. Iya Udis. Bapak, teman-teman ada butuh di depan. Oh ya? Ya, selamat sore juga anak. Bagaimana Ina? Saya mau minta bantuan bapak. Tapi boleh saya cerita sedikit bapak? Oh, boleh Ina. Bagaimana? Saya secara pribadi sangat memiliki kerinduan untuk masuk gereja. Tetapi saya punya orang tua tidak mengizinkan saya untuk masuk gereja. Terkadang saya merasa sedih ketika saya melihat teman-teman pergi gereja, tapi saya tidak. Bahkan saya punya bapak mengatakan bahwa gereja itu ada untuk merusak nilai-nilai budaya. Sehingga saya punya bapak tidak mau saya untuk masuk gereja. Maka kedatangan saya di sini bapak, saya mau minta bantuan di bapak untuk bantu saya berbicara dengan orang tua saya mengenai permasalahan ini. Ya, saya sebagai pribadi Ina dan juga sebagai seorang katekis, saya sangat bangga dan sangat mengagumi iman Ina terhadap Kristus itu sendiri. Karena kenapa? Pada zaman sekarang jarang sekali dan bahkan saya tidak temukan anak muda yang memiliki iman yang begitu mendalam terhadap Kristus itu sendiri. Sesungguhnya pada zaman sekarang adalah zaman internet, zaman-zaman yang tak canggih. Bisa saja Ina lebih fokus kepada hal itu, tetapi karena kerinduan Ina terhadap Kristus, akhirnya kini datang dan meminta bantuan untuk bisa bertemu dengan Ina punya orang tua. Hal ini membuat saya sebagai seorang katekis sangat bangga. Karena tidak mudah ada anak muda seperti Ina yang begitu berjuang untuk mempertanggungjawabkan iman Ina sebagai seorang yang merasakan kasih Allah dalam kehidupan pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga. Untuk itu, dengan permintaan Ina, dengan hati yang penuh ketulusan dan sangat menerima permintaan Ina untuk bisa bertemu dengan orang tuanya. Nanti, besok atau lusa, saya akan coba ke sana, coba ketemu orang tua Ina untuk bisa membicarakan hal ini terkait iman Ina, supaya mereka bisa mengizinkan Ina untuk masuk gereja dan bisa bergabung di dalam OMK gereja kita bersama ini. Iya, saya juga tidak mengerti bapak. Saya juga tidak bisa menjelaskan bapak kenapa saya sangat merindukan Kristus. Dan saya sangat berharap agar bapak bisa membantu saya untuk
berbicara dengan orang tua saya sehingga mereka bisa memberikan saya izin untuk masuk gereja. Ya wajar Ina bingung. Karena kebingungan itulah yang membuat bahwa yang menyatakan bahwa kita benar-benar rindu terhadap Kristus itu sendiri. Nanti saya akan coba, saya berusaha untuk bisa bertemu dengan Ina punya orang tua untuk membicarakan hal-hal ini. Oke baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya Bapak. Ya Ina, tidak apa-apa, aman saja. Demi kewartaan, demi keterlibatan kita bersama dalam gereja, beginilah yang menjadi perjuangan kita ke sana. Oke baik, begitu saya pulang dulu Bapak. Ya, hati-hati ya. Iya, Nanti Bapak. saya akan coba ke sana. Ya. Iya Bapak. Teman-teman, ada informasi untuk kita semua ini. Ada salah satu anak muda itu, dia ingin sekali masuk gereja. Dia sangat rindu untuk masuk gereja. Tapi sayang sekali, orang tua dia tidak mengizinkan untuk masuk gereja. Kenapa? Karena dia itu lahir di keluarga yang berkepercayaan merapuh. Nah, saya minta dari teman-teman semua, apakah bisa esok atau lusa kita meluangkan waktu untuk mengunjungi anak tersebut? Iya betul. Kemarin saya juga dengar dari anak saya Dorce bahwa ada temannya itu bernama Fitri ingin sekali masuk gereja, tetapi orang tuanya tidak mengizinkan. Bapak, saran dari saya, sebaiknya Bapak lebih dahulu bertemu dengan orang tua anak tersebut, sehingga kita melakukan pengunjungan itu tidak terjadi persoalan-persoalan yang menyulitkan kita. Betul-betul apa yang dikatakan oleh Mama Pembina Umat. Sebaiknya Bapak melakukan kunjungan terlebih dahulu kepada keluarga Fitri. Dan Fitri juga tidak diberikan peluang oleh orang tuanya untuk masuk gereja. Fitri juga sangat mengharapkan kunjungan-kunjungan dari para umat dan juga OMK. Oke. Terima kasih dari saran teman-teman semua. Nanti saya akan coba seperti yang disampaikan oleh Mama tadi bahwa saya harus melakukan kunjungan terlebih dahulu. Besok atau lusa saya akan melakukan kunjungan terlebih dahulu. Jika ada kesempatan atau ada peluang untuk mereka menerima kunjungan, saya akan informasikan di grup stasi kita. Dan saya minta dari teman-teman semua, jika sudah diinformasikan, jangan kita berlama-lama. Kita harus siapkan waktu, luangkan waktu untuk mengunjungi anak tersebut. Siap tidak? Siap, kami akan luangkan waktu. Oleh? Selamat sore, Oleh. Oh, sore ora. Mandi. Rina? Oh, selamat sore Bapak. Sore juga, Mama. Oh, ini kelek ngapa Mama? Repot loh, ini Oleh. Tak apa nak Bapak. Nah, Rina kopi om. Oh, Bapak. Repot pun itu mana? Nama orang umumnya apa? Repot pun meniti. Kopi Bapak. Umumnya nanti boleh. En Bapak. Kan kedua mana Oleh? En. Oh, en. Kadi kipong manem ba minggu nem enggak Bapak? Namanya itu dua, itu orang mai awak hati.
Ay, banda kali na pong kaya bami ko niya, pasti ka gitu nih pemain ngam. Balang lupa kita go onta itu ko reng eti wah ya tanam bina tama gereja ida go bin tama gereja nyaki doe eti pa ina pa ama mi eti bai anda wi tama gereja nyawet ba londo kona inda wakina bawa kaget tanam nyakin na Kayaknya di bapak kata kati anu mebin nego abe kita gereja tapi ne dalam pribadi gue tahu ada kubikin ya bantam gereja karena ne ina na tamen nege bane ita kumone artarang jadi bapak tamu ke gereja bisa bambul lagi ne alina ada ta ne kada ne baik kata pong na udah baka gereja natena ne ba lumuko ge bapa o takana eti ba enga kugumi ne ba tikene lida da ina ama aina na tikimi andatana nyaki doe kololo gulara neti yoa ata urusa kaya ga gereja ne ba ina ne ida ana da penyata kakene aina adat pa urusa dah ne lodo jaro pasti baba bute ne angara na gereja apalagi nanti baina batama ke sekolah enda go yodi surat baptis balida ne wakako ke gereja inda orkina bambula di kula ina kula ama nyaki doe na papa pendeta mimi ne aina adatana na nyakai na namni gereja dana na ina molo ama merai palimina ne yemi wa ke betekimi tentu pola pukena we banyak kaina na petiki mama ne gereja dana wai kita tetap yang nyapu ndago dai bagi ne kada penyana nyata kai kula ina kula ama. Terima kasih pembari ke bapak nunggu na lara dua nege aku cari baku berpikir udah bingung netnya bakal beda bapak Ne bapak perlu kaina bapak pikir ya mene sebagai orang tua. Banyak loh, ada ngalimi ge mawal cakap wana atana mine pa ina pa ama. Nyaki doti harapan gue ne ata urusan ina gereja mana jadi kowe taina anyalo eda anami luka nanti anami bintama gereja eti ke izin bantama gereja indi patukawa ni taina alat ana mawado kene ate waina ana waina lola merai inda anda kai ku kan tama gereja palia makai bana mono pebi bana na lola merai nyakuan na tudu ka gerega ta ate na yate ata ne berlungko ge eti gae mu kata lolo apekya na arai dat lima da arai da waida karena ne banyak pola pukena we peri ya kala na lambe beleka paina na ne tiki mimi atarat Bapak, Mama, We anak. sekali lagi saya minta izin untuk masuk gereja. Beberapa hari yang lalu saya juga sudah ketemu dengan pembina umat. Jadi sekarang saya minta betul-betul dari Bapak Mama untuk mengizinkan saya masuk gereja. Gereja ada bukan untuk merusak nilai-nilai adat dan tidak menghilangkan ajaran-ajaran leluhur. Papa, Mama, saya mendukung Adik Fitri untuk masuk gereja. Bahkan saya juga mau masuk gereja karena gereja adalah tempat kita untuk memuliakan Tuhan. Kalau dari mama setuju sekalian untuk masuk gereja. Cuman tergantung saja di bapak sekarang. Kalau boleh bapak, kita nikah di dalam gereja dulu. Itu sebagai tanda kalau mama setuju kalian masuk gereja. Bagaimana Bab Dina? Ya, sebenarnya saya mempertahankan adat, tapi anak dan istri sudah mau masuk gereja. Saya sebagai kepala keluarga, tanpa memperpanjang waktu, saya mengizinkan kamu untuk masuk gereja. Tapi ingat, ketika nanti hari Minggu, tidak ada yang saya lihat untuk pergi di mana-mana saja. Tetap kalian harus pergi ke gereja, karena itu adalah keinginan dan kerinduan kalian semua.
Bapak, Mama, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya masuk gereja. Terima kasih banyak juga buat Kakak Dina dengan Kakak Ria dan Mama juga yang sudah siap untuk menikah gereja. Ingat, kalau sudah masuk gereja, jangan pernah tinggalkan. Teruslah berkarya dan teruslah libatkan Tuhan dalam hidupmu. Bapak, kita dukung anak-anak untuk masuk gereja. Nah, tanda dari kita dukung anak-anak untuk masuk gereja, kita harus menikah dulu, Bapak. Ini bukan hal yang mudah untuk masuk gereja. Perlahan-lahan nanti saya akan tetap masuk juga. Tetapi saya masih mengurus semua leluhur dan adat ini. Nanti ketika saya sudah mengurus semuanya, nanti saya akan masuk gereja juga. Oke, Bapak, saya mengerti. Dina, Ria, Fitri, mulai minggu depan kita masuk gereja, sudah? Iya, Mama. Mama, sekali lagi terima kasih banyak karena Bapak Mama sudah mengizinkan kami masuk gereja. Ini semua adalah peran dari Roh Kudus itu sendiri, sehingga Roh Kuduslah yang bekerja dalam hati kita masing-masing, sehingga kita mau memberi diri untuk masuk gereja. Besok kita pergi minta kunjungan. Sekarang kita istirahat dulu. Selamat sore, Bapak. Oh iya, Bapak, selamat sore juga. Maaf mengganggu. Ya, selamat sore juga Ina. Silakan duduk. Duduk, Bapak. Ya, Bagaimana Bapak tujuan kedatangannya ke sini? begini Bapak. Tujuan kedatangan kami ke sini meminta kunjungan umat. Apakah bisa? Oh, yang kunjungan umat untuk masuk gereja itu Bapak dengan Adik Fitri? Iya, Bapak. Ya, kalau soal itu Bapak sangat-sangat bisa. Nah, nanti saya coba informasikan ke teman-teman umat. Kalau bisa nanti kami langsung ke sini. Oke, Bapak. Apakah besok sore jam 5 bisa, Bapak? Jam 5. Oh ya, bisa Bapak, bisa. Nanti saya infokan di umat tetap bisa untuk jam 5 sore. Minta maaf sudah Bapak tidak minum tuh Mamersa tidak ada ini, dia ada di luar rumah ini. Tidak apa-apa, Bapak. Jadi itu kami pamit pulang dulu ya, Bapak. Oh iya siap Bapak. Nanti besok kami sana Bapak jam 5. Oke Bapak. Selamat sore Bapak Mama. Selamat sore. Tolong buat minum dulu. Oke, baik, Bapak. Tuh, minta maaf sudah ini Bapak, merepotkan sudah ini. Tidak apa-apa. Ah, keluarga, saudara, begini sudah. Oh, Bapak, Mama. Ini ada serpinang, silakan makan. Duh, terima kasih Bapak Mama. Ah, ada Kak Dik Mama. Mama, gue. Wih, kita lambat turin kopi ini. Cepat betul. Terima kasih sudah ini. Terima kasih. Ina. Merepotkan sudah. Minum. Sebagai- Minum, Bapak. Mama, Kita minum sudah ya. Minum. Boleh? kemarin itu saya sudah pergi ke rumahnya Bapak pembina umat untuk mendiskusikan mengenai umat datang berkunjung ke keluarga kami. Mengingat bahwa kami masih kepercayaan merapu dan kami minta semua kepada umat
untuk memberikan kami motivasi, dorongan untuk mengetahui gereja itu apa. Bapak, terima kasih atas pemberian diri dari keluarga. Pribadi sangat senang dengan keluarga ini karena zaman sekarang jarang sekali ada keluarga yang mendukung anak-anaknya untuk masuk gereja. Apalagi keluarga ini merupakan keluarga yang sangat kental dengan adat istiadat. Terima kasih Mama sudah meluangkan waktu untuk memberikan kami pencerahan, dan selepas anak kami Fitri untuk masuk ke gereja dan semua kami keluarga. Mama, terima kasih banyak sudah mengizinkan saya untuk masuk gereja, dan terima kasih banyak juga sudah mau memberi diri untuk dibaptis dan bahkan menikah gereja. Terima kasih banyak juga kepada Bapak Elsa sudah mau membantu saya mendengarkan apa yang menjadi keinginan saya, dan bahkan sudah datang menemui orang tua saya dengan kunjungan umat pada saat ini. Oke, baik. Mama, semuanya, kalau kita berkumpul seperti ini semua adalah berkat dari Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya untuk datang kepadanya, dan Dia selalu memanggil kita lewat anak kita, adik kita Fitri, yang memberi diri. Akhirnya keluarga sendiri di tempat ini memberi diri untuk masuk gereja, dan ini adalah sebuah momen yang sangat indah, yang sangat dibanggakan oleh kita semua. Karena pada zaman sekarang tidak mudah orang yang kental dengan ajaran adat, ajaran budaya, dan yang mementingkan leluhur dengan setiba-tiba dengan kuasa Tuhan langsung mau untuk masuk gereja. Maka ini juga menjadi sebuah contoh bagi kita semua untuk pemberian diri. Ketika kita memberi diri, Tuhan pasti tidak melepaskan kita, dan Dia selalu ada bersama kita semua. Untuk keluarga di tempat ini, jangan lupa untuk terus percaya kepada Tuhan. Apa yang Bapak Mama percaya terhadap leluhur, yang lebih tinggi dari leluhur adalah Dia yang dipuji muliakan di dalam gereja itu sendiri. Jadi ketika kita datang di gereja, leluhur tidak mungkin untuk marah, karena gereja Katolik terbuka untuk semua orang tanpa terkecuali. Untuk itu, sebagai pengurus gereja, kita menutupi setiap rangkaian kegiatan kita. Kita harus menutupinya dengan doa, karena itu adalah cara kita berbicara dengan Tuhan dan memohon pertolongannya. Bapak Mama, mari kita berdoa. Mari kita mulai diri dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam surga, terima kasih kepadamu atas segala yang telah Kau anugerahkan kepada kami anak-anak-Mu, terkhusus untuk keluarga di tempat ini. Inilah doa harapan yang kami sampaikan ke hadapan hadirat-Mu melalui perantaraan Yesus Putra, Tuhan kami yang hidup bersama Dikau kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mama, terima kasih atas kunjungannya hari ini. Baik, sama-sama. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu dan sudah menerima kunjungan kami ini. Untuk itu kami pamit dulu ya. Jangan lupa nanti datang gereja ya. Iya Bapak, Mama. Terima kasih, Bapak. Terima kasih.